Bab 5, Perencanaan berbasis data PBD. Topik 23/5. 3. Penetapan prioritas. A. Deskripsi singkat. Bab 7, Penguatan kolaborasi dengan pihak eksternal. Topik 31, Pentingnya kolaborasi dalam penguatan sekolah dan madrasah. A. Deskripsi singkat. Kolaborasi antara sekolah madrasah dengan pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah sangat penting untuk memperkuat tata kelola pendidikan. Melalui kolaborasi, sekolah dapat memperoleh dukungan sumber daya, baik berupa dana, fasilitas, tenaga ahli, maupun program-program pengembangan yang inovatif. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. B. Tujuan kolaborasi. 1. Mengoptimalkan sumber daya dari berbagai pihak untuk mendukung program sekolah. 2. Menjalin hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara sekolah dan masyarakat. 3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. 4. Memperluas jaringan dan peluang kerjasama untuk inovasi pendidikan. 5. Menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. C. Manfaat kolaborasi. Manfaat. Penjelasan. Dukungan dana. Membuka akses sumber pendanaan seperti CSR, hibah, dan sponsorship. Fasilitas dan infrastruktur. Memperoleh bantuan peralatan dan sarana belajar yang memadai. Program inovatif. Memperkenalkan program pengembangan seperti pelatihan guru atau beasiswa siswa. Peningkatan mutu SDM. Melibatkan tenaga ahli dari luar sekolah untuk memperkuat kapasitas guru dan staf. Konektivitas global. Memungkinkan sekolah terhubung dengan jejaring pendidikan nasional maupun internasional. D. Pihak-pihak yang dapat berkolaborasi. 1. Pemerintah dan dinas pendidikan, dukungan regulasi, pendanaan, dan supervisi program. 2. Dunia usaha dan industri, DUDI, penyediaan CSR, program magang, atau sponsorship kegiatan. 3. Lembaga non-pemerintah NGO pelatihan, advokasi, dan pengembangan program sosial. 4. Perguruan tinggi, kerjasama penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi pembelajaran. 5. Masyarakat dan komite sekolah, dukungan moral, tenaga, dan partisipasi dalam kegiatan sekolah. E. Strategi membangun kolaborasi yang efektif. 1. Identifikasi kebutuhan sekolah, menentukan program prioritas yang memerlukan dukungan eksternal. 2. Pemetaan potensi mitra, menentukan pihak yang memiliki sumber daya dan kepentingan yang relevan. 3. Perencanaan bersama, menyusun program kolaborasi yang jelas dan terukur. 4. Penyusunan MOU atau perjanjian kerjasama, memberikan landasan hukum dan komitmen yang kuat. 5. Pelaksanaan dan monitoring, melaksanakan program kolaborasi dengan pengawasan yang ketat. 6. Evaluasi dan tindak lanjut, mengevaluasi keberhasilan program dan memperkuat hubungan untuk masa depan. F. Contoh bentuk kolaborasi. Bentuk kolaborasi. Mitra potensial. Contoh kegiatan. CSR pendidikan. Dunia usaha industri. Renovasi ruang kelas, beasiswa siswa. Pelatihan guru. Perguruan tinggi, NGO. Workshop kurikulum dan pembelajaran inovatif. Program magang siswa.
industri dan perusahaan lokal, magang kerja bagi siswa tingkat akhir, penelitian dan inovasi, perguruan tinggi, riset pendidikan bersama dan pengabdian masyarakat, dukungan sosial, masyarakat dan komunitas, donasi alat tulis, buku, dan kebutuhan belajar. G. Peran komite dalam kolaborasi. Pihak terlibat. Peran komite sekolah menjadi mediator antara sekolah dan pihak eksternal. Kepala sekolah memimpin proses negosiasi dan penandatanganan kerjasama. Guru menyusun program pembelajaran yang relevan dengan dukungan eksternal. Orang tua memberikan ide dan dukungan dalam implementasi program kolaborasi. Mitra eksternal menyediakan dukungan sesuai bidang dan keahlian yang dimiliki. H. Output kolaborasi yang diharapkan. 1. MOU atau perjanjian kerjasama yang jelas dan terdokumentasi. 2. Peningkatan kualitas pembelajaran dan sarana prasarana. 3. Peningkatan kapasitas guru dan staf sekolah. 4. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pendidikan. 5. Terbangunnya jejaring kemitraan yang berkelanjutan.